Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya yang ada di Indonesia khususnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membuat tutorial pada hari ini, saya ingin menghimbau kembali kepada sahabat-sahabat semuanya. Marilah kita patuhi himbauan dari pemerintah untuk melakukan social atau physical distancing. Ya, jadi sekarang hashtagnya adalah physical distancing begitu ya sahabat semua. Jadi mohon untuk sahabat semua tidak keluar dari rumah kalau tidak perlu-perlu sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial. Kebetulan ada permintaan dari subscriber. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video tutorialnya. Ada beberapa permintaan dari subscriber, diantaranya terkait dengan bagian dari analisis deskriptif, kemudian tentang analisis multivariat gitu ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat dulu mengenai analisis deskriptif, bagian dari analisis deskriptif. Karena di bagian inilah dasar-dasar statistik itu dipelajari. Untuk analisis multivariat, insya Allah nanti akan saya buatkan, namun kepada subscriber mohon pengertiannya, saya akan membuat dari tingkatan yang univariat, kemudian bivariat, dan juga nanti pada akhirnya insya Allah sampai ke multivariat insya Allah. Mohon doanya dan mohon dukungan dari teman-teman semuanya, yang terutama yang melihat video ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan tutorial tentang analisis deskriptif, fokusnya kepada compare min menggunakan SPSS. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan analisis univariat, itu kita sudah bisa melihat min dari setiap data yang kita analisis. Nah, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari sahabat subscriber yang ingin menanyakan bahwa bagaimana cara kita membandingkan min atau rata-rata itu dalam sekaligus dalam satu tabel gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ketika kita tampilkan data means ini dalam satu tabel, itu akan mempermudah kita dalam melakukan interpretasi data. Nah, di sini saya coba buatkan simulasinya, yaitu kita ingin membandingkan rata-rata atau min, tingkat pengetahuan dan sikap, itu yang dilihat berdasarkan jenis kelaminnya. Ya, begitu ya sahabat, bisa dipahami. Kita langsung saja masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan data. Saya sudah menginput sebanyak 30 data orang responden, meliputi data jenis kelamin, kemudian data tingkat pengetahuan, dan juga data sikap. Nah, saya harap sahabat semuanya masih ingat tentang bagaimana cara menginput data menggunakan SPSS. Apabila sahabat semua lupa tentang bagaimana cara melakukan input data menggunakan SPSS, sahabat semua bisa melihat pada video-video saya yang sebelumnya. Insya Allah mudah dipahami. Nah, langsung saja di sini ceritanya saya akan melihat, kita ingin melihat bagaimana sih perbandingan min dari tingkat pengetahuan dan sikap ini jika dilihat berdasarkan jenis kelamin ini. Ya, begitu ya sahabat, bisa dipahami dulu. Oke, kalau bisa kita langsung saja melakukan analisisnya. Analisis ini sangat cukup simpel sekali sebenarnya, mudah. Mohon dicatat bagi sahabat semua yang memerlukan. Pertama, setelah kita input data, kita cari di analyze. Seperti biasa, kita masuk ke analyze. Kemudian, pada kesempatan kali ini kita tidak masuk di deskriptif statistik, namun kita langsung masuk ke bagian compare min. Ya, begitu sahabat. Jadi analyze, compare min, kemudian means. Bisa dicatat, analyze, compare min, dan juga min. Silahkan diklik. Nah, di bagian yang sebelah kiri, kotak sebelah kiri, terdapat semua variabelnya, yaitu jenis kelamin, tingkat pengetahuan, dan juga sikap. Nah, di bagian kanan itu terdapat dua. Yang pertama, di bagian kotak yang dependent list, kemudian yang kedua di kotak di bagian independent list. Nah, di sini yang kita masukkan di bagian dependent adalah data tingkat pengetahuan dan juga data sikap.
Kemudian yang di bagian independen kita masukkan jenis kelamin. Bisa dipahami sahabat? Nah, untuk di bagian option, pada standar SPSS, SPSS akan menampilkan data min, kemudian number of case, kemudian standar deviasinya. Nah, jika sahabat semua menginginkan data yang lain, misalnya median, kemudian ada minimum, maksimum, sahabat semua bisa memindahkan yang sahabat inginkan. Tinggal diklik saja yang di bagian kiri, dipindahkan ke bagian kanan. Seperti itu ya sahabat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya fokus kepada min saja, karena sesuai dengan judul yang ada di video, bagaimana melakukan analisis deskriptif compare means menggunakan SPSS. Nah, jika sudah dipastikan di kotak yang di sebelah kanan terisi, maka kita bisa klik continue. Di bagian bootstrap kita biarkan saja, kemudian setelah semua dipastikan terisi, kita boleh klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, ingat sahabat, sebelum kita menginterpretasi, kita harus cek dulu di bagian sini. Apakah terdapat missing? Ternyata tidak terdapat missing ya, sehingga memang ini aman analisisnya. Nah, ini benar sudah melihat min-nya. Kemudian, sahabat juga sebelum masuk ke bagian compare min, sahabat bisa melihat di bagian cache processing summary-nya. Nah, ternyata benar, di sini respondennya sebanyak 30 orang responden. Ya, sahabat ya, 30 orang responden. Dan tidak terdapat missing data pada analisis yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk melihat compare min-nya atau perbandingan min atau perbandingan rata-rata, sahabat bisa melihat di bagian kotak yang ada tulisannya report. Nah, tadi kita kan ingin melihat berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian kita ingin melihat perbandingan min dari tingkat pengetahuan dan juga dari sikapnya antara laki-laki dan juga perempuan. Itu ya sahabat ya. Nah, kita bisa lihat pertama, kita misalnya ingin melihat bagian tingkat pengetahuan. Ternyata min rata-rata tingkat pengetahuan laki-laki itu sebesar 62,64 rata-ratanya. Nah, sedangkan untuk perempuan itu 70,00. Jadi rata-ratanya lebih tinggi yang perempuan dibandingkan yang laki-laki. Nah, sedangkan untuk yang jumlahnya, ternyata yang laki-laki itu 20 orang responden, kemudian yang perempuan itu 10 orang responden. Gitu ya sahabat ya. Kemudian kita ingin juga melihat rata-rata di bagian sikap. Ternyata laki-laki itu sikapnya rata-ratanya adalah 52,44 dan sedangkan perempuan 58,50. Begitu ya sahabat ya. Mudah bukan dan lebih enak bukan kalau kita bisa membandingkan secara langsung? Karena kalau kita menggunakan analisis univalid yang biasa atau analisis deskriptif yang biasa, itu kita harus melihat satu persatu dan kita harus melihat panjang ke bawah. Nah, kalau seperti ini kita bisa membandingkan sebanyak apapun variabel yang kita ingin bandingkan min-nya. Gitu ya sahabat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Saya terus membuka bagi sahabat yang ingin dibuatkan tentang tutorial apapun menggunakan SPSS. Sahabat bisa tuliskan di komentar atau bisa menghubungi saya melalui email, atau kalau punya kontak WA saya bisa langsung WA ke saya. Insya Allah kalau ada kesempatan saya akan membuatkan tutorialnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa dipahami semuanya. Sebelum saya akhiri, sahabat jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap olahraga meskipun kita bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Mudah-mudahan wabah virus corona ini atau pandemi corona 19 ini bisa segera diangkat dari tanah air kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.